sebelah sini satu kelompok, itu satu kelompok. Ibu sebelum kita mulai pembelajaran, ibu ingin menunjukkan sebuah gambar dan perhatikan baik-baik. Bisa lihat ya? Bisa. Bisa lihat? Bisa. Pernah lihat gambar ini? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah lihat. Tidak pernah. Ini Bapak tahu pegang apa ini? Parah. Di rumah pernah lihat Bapak pegang parah? Pernah. Biasanya untuk apa? Untuk bayi. Potong kayu, apa lagi? Hanya potong kayu atau potong parah? Atau ada lagi? Tidak. Oke, sekarang sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, ibu ingin tanya, kamu pernah dengar tidak kata pahlawan? Pernah. Dengar di mana? Dengar di mana? Dulu masih dengar pahlawan itu siapa yang sebut? Atau lihat di mana begitu? Di buku. Oke, ada lagi mungkin lihat di mana? Di TV atau di mana ada? Atau dengar di mana? Dengar di mana orang sebut bilang pahlawan, pahlawan? Dengar di mana? Tidak tahu? Pernah nonton film begitu? Pernah. Film perang begitu pernah nonton? Pernah. Oke, di situ pasti kan ada yang namanya orang jago, orang hebat, terus yang bela sesama, ya toh? Yang lapar orang jahat, toh? Nah, itu biasanya disebut dengan pahlawan. Sekarang kalau pernah dengar kata pahlawan, pernah nonton film perang atau apapun itu, ada yang bisa sebutkan satu contoh pahlawan? Nama pahlawan yang kamu tahu? Sebut. Nama pahlawan siapa saja yang kamu tahu? Pangeran Diponegoro. Oke, Pangeran Diponegoro. Ada lagi? Ada lagi tidak? Pangeran. Pahlawan-pahlawan yang lain yang pernah kamu dengar itu? Teuku Umar. Teuku Umar. Ada lagi mungkin? Masih banyak pahlawan. Kapten Katimura. Kapitan Katimura. Ada lagi? Atau yang terdekat sini tahu tidak? Yang di sekitar sini? Tidak tahu. Oke, kalau belum tahu nama-nama pahlawan yang ada di seluruh Indonesia atau yang di sekitar kita, tadi ibu sudah bilang pahlawan itu biasanya orang yang membantu orang lain atau menolong orang lain. Sekarang ibu mau tanya, kira-kira ciri-ciri pahlawan itu seperti apa? Sampai disebut pahlawan itu bagaimana orangnya? Orangnya seperti apa sih biasanya kalau orang sebut pahlawan? Kalau orang bilang, kamu pahlawan, itu kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira disebut pahlawan? Tidak tahu. Oke, tadi kakak sudah tunjuk, ibu sudah tunjuk video, foto ini tadi kamu tidak ada yang tahu kan? Tidak ada yang tahu kan ini siapa? Jadi ini adalah salah satu pahlawan dari Flores, dari Nusa Tenggara Timur. Kita di provinsi apa sih? Provinsi apa kita di sini? Oke, NTT, Nusa Tenggara Timur. Jadi yang ada di foto ini adalah foto salah satu pahlawan dari NTT. Tepatnya dia adalah orang ND. Namanya ada yang tahu? Tidak. Tadi ibu sempat singgung. Namanya siapa tadi? Marilonga. Oke, pintar sekali. Jadi namanya ini adalah Marilonga. Jadi ini adalah pahlawan Marilonga yang dari ND, orang dari ND. Kalau mungkin tingkat nasional banyak yang tidak tahu, termasuk kamu juga tidak tahu, Pak? Tidak. Karena memang perjuangan yang dilakukan Marilonga itu tidak sampai terdengar sampai di luar NTT, tetapi untuk masyarakat NTT khususnya orang ND pasti tahu betul ini nama Marilonga. Salah satunya adalah salah satu bentuk mengenang perjuangan Marilonga adalah siapa yang di sini pernah ke ND? Tidak pernah. Tidak pernah ke ND. Ya nanti kalau suatu saatnya nanti kalian ke ND, kalian akan melihat patung ini di jalan di ND. Patung yang seperti ini bisa lihat tak? Orang parang pakai sarung kotak-kotak. Bisa lihat gambarnya tidak? Bisa. Ya. Nanti kalau seandainya kalian ke ND pasti akan lihat patung ini. Karena patung ini besar sekali, tinggi sekali. Ini adalah patung Marilonga, pahlawan Marilonga. Patung ini dibuat untuk mengenang perjuangan Marilonga. Oke, supaya lebih jelas, di sini ibu punya satu teks. Jadi ibu minta satu anak untuk baca. Siapa yang baca? Yang baca siapa?
menjadi Marilonga. Sejak namanya diganti, Marilonga tumbuh menjadi anak yang sangat dekat dan mulai diajari bela diri dan sering diajak berburu di hutan bersama ayahnya. Marilonga tumbuh menjadi pemuda yang gagah perkasa dan mengunjungi setiap kampung. Namanya perlahan mulai terkenal dan tidak ada orang desa yang meragukan kepandaian dan keberaniannya. Marilonga berperang melawan sesama pribumi yang berusaha menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia oleh adu domba Belanda. Marilonga pernah berusaha berdamai dengan masyarakat pribumi tidak dapat dihindarkan. Beberapa peperangan yang dilakukan Marilonga diantaranya 1. Perang melawan orang Mego di Maumere sekitar tahun 1895 yang dimenangkan oleh Marilonga. 2. Perang melawan orang Iselande pada tahun 1897 sampai 1899 dan dimenangkan oleh Marilonga. 3. Perang melawan orang Londidada dan dimenangkan oleh Marilonga. 4. Perang melawan Detukeli. 5. Perang melawan pasukan Dikolabi yang kemudian dimenangkan oleh pasukan Anakua pimpinan Marilonga. Oke, tepuk tangan dulu untuk Dino. Oke, tadi sudah dengar Dino baca? Sudah? Sudah dengar? Oke, tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa akan ada pertanyaan yang Ibu sampaikan berdasarkan teks tentang Marilonga. Pertanyaan pertama, yang mau menjawab pertanyaannya, Marilonga lahir di mana? Dan Marilonga lahir di mana? Secara garis besar tadi yang Ibu bilang pernah kemana? Jadi Marilonga lahir di mana? Orang mana dia? Oke, pintar sekali. Ada lagi. Yang kedua, Marilonga itu perangnya melawan siapa? Perang melawan siapa? Belanda nih. Tadi di situ ada sebut pribumi, masyarakat pribumi. Ada yang tahu tidak kira-kira masyarakat pribumi itu masyarakat yang bagaimana? Masyarakat pribumi. Ada yang tahu? Belum tahu. Oke, jadi masyarakat pribumi adalah masyarakat asli di suatu wilayah. Jadi kalau seandainya Marilonga itu kan orang dari Ende, berarti dia juga itu orang Indonesia kan? Berarti Marilonga itu juga melawan sesama Indonesia. Tapi di situ tadi ada tulis mengatakan bahwa adu domba. Ada yang tahu tidak adu domba itu apa? Adu domba. Kita tahu? Adu domba itu seperti kita menjelek-jelekan orang lain atau contoh sederhananya Dino itu ada musuh dengan atau baku marah dengan Jerry, ya kan? Tapi Dino itu tidak mau langsung berkelahi dengan Jerry karena Dino pikir mungkin kalah gitu. Jadi Dino pergilah ke Adam, terus bilang ke Adam, katakan, Jerry itu sebenarnya ada ngomong begini begitu. Padahal yang tidak ada kan? Akhirnya Adam karena emosi, Adam langsung pergi lawan Jerry. Adu domba itu seperti itu. Jadi maksudnya adalah orang yang tidak bersalah dibuat seolah-olah bersalah supaya mereka bisa saling bermusuhan. Seperti itu toh. Jadi tadi dijelaskan bahwa Marilonga itu melawan sesama masyarakat pribumi. Jadi sesama masyarakat pribumi itu sama-sama orang kita, sama-sama orang Ende, sama-sama orang Maumere. Tetapi dia melawan itu karena mereka itu berusaha untuk merusak kesatuan oleh adu domba Belanda. Jadi Belanda itu mulai bilang ke orang Maumere contohnya untuk kamu pergi lawan ini, nanti kami kasih uang banyak, kasih harta banyak. Jadi oleh karena itu mereka itu tidak ingat lagi bahwa kita sama-sama orang Ende, tidak. Karena ada uang, maka mereka sama-sama baku apa? Baku layak atau baku bunuh, ya. Oke. Dan tadi dijelaskan bahwa Marilonga itu sudah sempat berusaha untuk berdamai, tetapi karena Belanda terlalu kuat jadi tidak jadi. Sekarang Ibu mau tanya ke Jerry, bisa baca di teks kok Jerry, beberapa perjuangan yang dilakukan Marilonga itu apa saja? Sebut perjuangannya saja. Yang tadi sebut 1 sampai 5. Oke, yang pertama perjuangan apa Jerry?
Perjuangan yang pertama, perjuangan melawan orang apa? Yang pertama di bawah. Perang melawan orang Nego di Maumere sekitar tahun 1895 dan dimenangkan oleh Marilonga. Marilonga. Oke. Terus yang kedua ada perang apa lagi? Yang kedua Perang melawan orang Lombi, Ladang dan menang. Perang melawan orang Zelande pada tahun 1897 sampai 1899 dan dimenangkan oleh Marilonga. Oke. Tadi Adam dan Jenny sudah sebutkan beberapa perang. Supaya lebih jelas, aku akan menulisnya di papan tulis beberapa perjuangan yang dilakukan oleh Marilonga, dan ibu perlu menyampaikan bahwa semua yang dia lakukan ini selalu dimenangkan oleh dia. Oke, maksudnya ketika dia melawan orang Omeri yang berusaha merusak kesatuan Indonesia, dia yang menang, ya. Jadi ibu akan tulis di papan perjuangan yang dilakukan oleh Marilonga.
Sudah tak? Sudah. Oke, sekarang kita tanya dari kelompoknya Adam dulu. Kira-kira sikap apa saja yang patut ditiru dari pahlawan Marilonga? Berani. Ada lagi? Semangat. Semangat, ada lagi? Tidak menyerah. Sudah. Sudah. Oke, sekarang dari kelompoknya Rani, kira-kira sikap apa saja yang patut ditiru dari perjuangan Marilonga? Semangat. Oke. Tidak mudah putus asa. Menolong percaya diri. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Tahu tepuk salut ya? Tahu? Oke, kalau begitu tepuk salut dulu untuk kita semua. Siapa yang pimpin? Nanti silakan. Silakan. Nah, tepuk salut dulu. Tepuk salut. Oke, silakan duduk. Oke, tadi kalian sudah sebutkan sikap-sikap yang patut ditiru dari perjuangan Marilonga. Sekarang ibu mau tanya, kalau kamu sebagai pelajar, toh kamu, ya toh, sebagai siswa, kira-kira hal yang bisa kamu buat di sekolah itu bagaimana? Selain dari kamu bilang semangat, kalau semangat itu contohnya buat apa? Semangat. Oke, semangat belajar jadi tidak boleh malas belajar toh? Benar tidak? Oke, ada lagi berani. Contohnya berani itu seperti apa? Berani. Oke, melawan orang yang melukai kita bisa toh? Oke, itu sudah berani. Kalau seandainya ada orang yang mau jahat bisa dilawan kan? Yang penting melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, oke? Sekarang ada lagi berani yang lain. Contohnya di dalam kelas itu berani apa sih? Berani apa? Oke, berani untuk membaca. Jadi kalau seandainya ibu bilang kamu baca jangan sampai ketika ibu suruh baca kamu diam. Itu artinya kamu takut kan? Nah, oke. Setelah itu percaya diri. Contohnya percaya diri itu apa? Bagaimana kalau dalam kelas percaya diri itu artinya kan yakin bahwa kamu bisa. Contohnya bagaimana? Ada tahu apa yang kita tahu? Tidak tahu contohnya? Berani contohnya bagaimana? Bisa membaca. Oke, percaya diri bisa membaca ya? Atau seandainya kalau seandainya ibu bilang, oke yang bisa menjawab angkat tangan. Kalau kamu percaya diri kan, ibu saya bisa baca, jadi angkat tangan toh? Oke, jadi percaya diri itu contohnya. Jangan terlalu pikir terlalu luas. Sekarang tadi pahlawan saya juga membahas tentang Marilonga. Tadi kan ibu sudah jelaskan secara singkat kalau pahlawan itu adalah orang yang berjuang atau berjasa bagi orang lain atau yang membantu orang lain. Sekarang ibu mau tanya, kira-kira di sekolah contoh pejuang itu seperti siapa? Di sekolah. Di sekolah itu ada siapa-siapa sih di sekolah? Ibu Guru, siapa lagi? Pak Guru, siapa lagi? Oke, siswa. Sekarang dari semua itu yang disebut pahlawan di sekolah itu siapa? Yang berjasa untuk orang lain, yang membantu orang lain, itu siapa di sekolah? Oke, Pak Guru dan Ibu Guru. Jadi mereka itu juga adalah pahlawan. Pernah dengar tidak? Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Pernah dengar? Atau pernah nyanyi lagu himne guru? Tidak pernah. Oke,
Ya, pas ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, untuk